Teman-teman perlu tahu bahwa ada dua hal yang sebenarnya pasti pernah kita pelajarin. Yaitu yang pertama pada saat kita nanti akan berkomunikasi di dunia kerja dan sebelumnya adalah di dunia sekolah. Atau ya kita bisa bilang lembaga pendidikan lah. Pasti pernah kan mengalami yang namanya belajar ataupun juga misalkan komunikasi dengan dosen ataupun misal teman-teman yang dengan guru. Pasti teman-teman akan melihatnya adalah satu arah dan ada kejelasan. Terus yang kedua tuh ya secara kita bisa ngomongin adalah terkait dari yang namanya topiknya, penilaian individunya itu ada. Tapi kalau di tempat kerja kita akan sedikit berbeda gitu kan. Berkomunikasinya sebenarnya kurang lebih sama, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan berarti sebenarnya komunikasinya tuh eksplisit. Oh ya kamu ganti bagian ini nih ya latar belakangnya. Kalau di sini kamu ganti ya bagian yang slide 1, gantinya yang mana ya gitu kan. Sehingga kita bisa katakan juga teman-teman bahwa pada saat kita berkomunikasi banyak ada ambiguitas atau teman-teman perlu tahu kita berkomunikasi banyak ada ambiguitas atau kok informasinya kayaknya cuma satu gitu kan. Kalau ngomonginnya A, nggak yakin pasti cuma ada, pasti ada A1, A2, A3 sampai dengan seterusnya. Sehingga kita perlu pahami itu bahwa memang kita nggak bisa langsung oh berarti ini kalau pada saat kita komunikasi dengan orang atau kita berbicara atau hasil diskusi kita nggak boleh langsung menyimpulkan oh ya dia butuhnya misalkan cuma database aja. Bisa jadi apa database-nya harus divisualisasikan atau misalkan kita katakan ya nggak bisa masa reporting cuma sekedar data Excel kita kasih kan. Sehingga kita harus bisa mempelajari itu teman-teman semua terkait dari ambiguitas itu. Dari caranya nanti kita akan lihat yang bagian kedua. Terus yang kedua, teman-teman aku yakin pada saat kita waktu kuliah, aku yakin pasti teman-teman ataupun Basada pasti juga ada yang namanya kolaborasi. Tapi bedanya kalau kolaborasi di tempat kerja, ada nggak yang menurut Basada beda gitu kan? Kolaborasi kalau di kuliah, misal kerja kelompok, terus presentasi, selesai, udah tugas kelar. Kalau misalkan di dunia kerja, mungkin kolaborasinya harus ke divisi A, ke B, terus nyocokin nih, cocok nggak ya? Kalau nggak, ulang lagi. Gitu sih Mas. Artinya kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya kan kalau misalkan kelompok kerja, kalau kelompok pada saat di universitas atau pada saat kita kuliah, kita udah tahu nih, oh kita kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 ya sudah orang-orangnya itu gitu kan. Kita harus tahu pembagiannya gimana. Tapi kadang-kadang kalau misalkan ada satu tugas di dalam pekerjaan, kadang-kadang kita misalkan kita fresh grade gitu ya, terus kita baru masuk kerja. Kita nggak tahu nih terkait hal-hal yang seperti ini. Oh, kita tuh harus ngubungin kemana ya secara birokrasi tuh kita harus ngapain ya? Apakah kita hanya perlu misalkan sendirian gitu kan kerjainnya? Nah ini buat teman-teman introvert artinya sebenarnya harus menyesuaikan ya. Artinya bukan berarti misalkan seorang introvert itu nggak boleh bekerja secara individu, tapi yang namanya bekerja secara individu dan tim itu sudah pasti akan dominan banyak berkolaborasi dengan orang-orang. Nah maka nanti kalau misalkan teman-teman yang dari introvert tiba-tiba nanti jadi ambivert atau bahkan bisa jadi extrovert gitu kan, berubah gitu. Sehingga kadang-kadang kalau kita pahamin pada saat bekerja di dalam satu kelompok gitu ya, kita kadang-kadang bingung. Kita tahu tugas kita misalkan kita sebagai let's say sebagai finance gitu kan, kita harus ngatur terkait dari keuangan, terus terkait misalkan oh costingnya ini harus kemana. Tapi kalau misalkan kita kita harus ngapain ya, misalkan kita baru kadang-kadang atau kita misalkan biasanya tuh karena kerjanya sendiri, karena sebelumnya bisa jadi pada experience sebelumnya kita kerjanya sendiri terus tiba-tiba kok kerjanya jadi banyak sama orang gitu ya. Kadang-kadang kan pasti kita akan ngerasa nervous dan aduh ini benar nggak ya, takut salah. Dan itu sebenarnya wajar teman-teman semua, tapi pastikan teman-teman tahu satu hal, bahwa yang namanya bekerja itu pasti tidak akan pernah sendiri. Sebenarnya bukan nggak boleh sendiri ya, tapi udah pasti akan ada keterlibatan orang, atasan, ataupun rekan kerja, atau bahkan rekan kerja dari departemen lain. Pasti ya itu nggak mungkin nggak ada ya. Dalam komunikasi itu ada iceberg-nya. Ada yang namanya the seen, unseen, dan juga foreseen. Kita akan lihat di slide selanjutnya juga, di mana ini saya coba ibaratkan seperti kita pada saat meeting, terus juga habis meeting, terus pada saat kita akan meeting. The scene atau yang kita lihat, ini biasanya adalah hal-hal yang diucapkan atau yang tertulis. Misal, ngomongin, kamu coba revisi data ABCD ini gitu ya, ini
harus dibawakan gini 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 gini. Nah, itu terlihat tuh. Tapi kadang-kadang kita harus juga melihat yang tidak terlihat. Kita harus tahu tuh yang tidak terlihat tadi ansinnya. Caranya gimana tuh Mas Nah, Denny? ini biasanya kita bisa melihatnya apa? Satu, ketika misalkan di review dia belum berkata apa-apa, atau misalkan ya kita katakan leader ataupun atasan belum belum mengatakan satu hal gitu, tapi udah ngeliat mimik muka, gesturnya, itu juga sudah bisa menandakan sesuatu, teman-teman. Artinya, oh ya, ini dia, wah mukanya udah agak merengut gitu kan. Nah, ini berarti menandakan sesuatu, oh bisa jadi ada ketidaksetujuan. Atau banyak ya sebenarnya kalau secara istilahnya apa ya, secara alamiah itu memang akan terbentuk, dan kita juga interpretasinya pun pasti juga lumayan cukup multi lah, nggak cuma satu, dia nggak setuju atau gimana ya. Kadang-kadang kalau misalkan orang-orang ini yang menggunakan mimik gestur ataupun misalkan menggunakan mimik ataupun gestur ya, itu biasanya kadang-kadang dia satu nggak ngerti, kedua ini dia bertanya ini tuh yang dijelaskan apa gitu kan, terus yang ketiga biasanya nggak setuju. Tiga hal ini biasanya yang sering terjadi. Kali maka komunikasi kerja, di mana nanti teman-teman akan aku jelaskan, coba kejelasan, kalibrasi, konteks, umpan balik, sampai aktif mendengar. Kalau kita ngomongin yang namanya kejelasan, teman-teman, mulailah dari pada saat pesannya disampaikan, itu jelas. Jadi, kita mau menyampaikannya apa? Kita coba nanti pakai, ada namanya metodenya adalah KIA, konteks, inti, dan aksi. Jadi ada 3 bagian. Dan juga kedua, biasanya kadang-kadang kita juga harus lakukan kalibrasi. Kadang-kadang gini, orangnya karakternya seperti apa, atau dia senangnya pakainya platformnya apa nih, chat, atau dia harus telepon dulu, atau kadang-kadang kalau kita lihat misalkan dari level manajemen saat ini adalah kita bisa katakan dominasinya adalah di milenial dan Gen X, maka face to face itu menjadi salah satu yang paling mereka senangi, sehingga kita juga harus lintas generasi itu kita harus bisa memahami, dan ya kita menyesuaikan juga. Kalau yang ketiga adalah konteks. Ngomongin konteks tadi ya, satu hal, pahami dari posisi ataupun juga batasan ataupun penyampaiannya gitu ya. Dan yang keempat itu juga umpan balik. Pastikan kita menggunakan pada saat umpan balik itu, biasanya ini baik untuk yang rekan kerja ataupun juga misalkan untuk ya bisa aku katakan leader, dev head ataupun juga supervisor. Pakai kan metode ini SBI, situation, behavior, dan impact gitu kan. Jadi ketika kita memberikan umpan balik itu nanti juga akan dapatnya juga feedbacknya yang sama gitu kan. Karena kenapa? Pada saat misalkan kita cuman kadang-kadang kan kita cuman oke gitu kan. Orang kan kadang-kadang ini gimana cek gitu kan. Kadang-kadang ya namanya ya baik ya Gen Z atau milenial, kita kan juga mengharapkan bahwa kadang-kadang bisa diapresiasi. Oh ya terima kasih, thanks gitu ya dokumen yang sudah dikirimkan. Atau ya cukup dengan ibaratnya thank you ya dokumennya udah dikirimkan gitu kan. Santai tapi tetap artinya ada apresiatifnya gitu kan. Dan terakhir pastinya ketika kita ngomongin panduan komunikasi itu sebenarnya bukan ngomong doang. Kita harus yang namanya aktif mendengar. Karena kalau ngomongin yang namanya mendengar itu menjadi salah satu poin pertama ketika kita berkomunikasi. Kalau kita nggak mendengar dan orang berkomunikasi, itu kan sebenarnya jatuhnya kayak punya ego dan ego sama satu sama lain gitu kan. Sehingga aktif mendengar itu menjadi penting. Baik kita sebagai misalkan tim atau subordinatnya atau leader ataupun atasannya. Dan itu penting banget gitu kan teman-teman semua. Yang selanjutnya ini ngomongin juga terkait dari kadang-kadang kalau misalkan kita komunikasi itu kita harus kayak gini. Ya tidak salah. Pikiran itu tidak salah. Tapi kadang-kadang ini yang aku sebut juga sebagai namanya miskonsepsi. Karena ada beberapa hal yang kalau kita lihat sebenarnya kalau ngomongin komunikasi asal jelas, relevan, dan ada pendirian bahkan juga punyanya perbedaan, itu tuh nanti kita akan mampu berkomunikasi secara luas. Nah, kita coba lihat di dalam yang selanjutnya ya teman-teman semua ya. Ini yang paling penting juga nih teman-teman. Pada saat kita akan diskusi, kadang-kadang kan kita mau ngechat nih ya, atau misalkan mau email gitu kan. Nadanya harus gimana ya gitu kan. Lama mikirnya 3 hari gitu kan, tiba-tiba udah hari Rabu, belum ke email, masih tangannya di atas keyboard gitu kan. Lemburnya sampai 3 hari gitu. Lama sekali tuh. Nah, ini kita kasih beberapa hal yang sebenarnya menjadi hal-hal lumrah lah. Karena ada nada santai dan juga ada formal dalam komunikasi kantor.
Kalau kita lihat komunikasi yang santai itu ya sapa dengan hai, halo gitu kan. Sebenarnya ini paling umum lah. Kalau misalnya formal kan ya selamat pagi Bapak Ibu. Tapi kalau mau dicampur gimana semi formal? Selamat paginya tadi I-nya 3 gitu kan. Bapak Ibu misalkan namanya siapa gitu kan. Panjang gitu kan. Jadi terkesannya nanti semi formal gitu. Yang kedua terus biasanya kadang-kadang kita nggak pakai emoji gitu kan ya. Oh udah takut gitu kan. Ya kalau nggak emojinya emoji gini ya. Ya, selalu jadi Emoji yang andalan. andalan itu ya. Nah boleh juga kalau kita pakai emoji senyum supaya itu tuh mencerminkan nanti kita akan membuat satu hal yaitu adalah kita bondingnya itu juga dekat gitu kan. Terus yang ketiga, kalau misalkan di formal tuh struktural banget gitu kan, lengkap, rapi gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi kalau kita mau terlihat yang ibaratnya santai, terus relax gitu kan, bahwa kita juga yakin gitu kan. Kita boleh loh, kadang-kadang kalimatnya pendek dan langsung ke intinya yang tadi yang mungkin kita sebutin, selamat pagi Bapak gitu kan, Pak izin minta approvalnya terkait dokumen ini kan. Kadang-kadang kalau kita mau minta approval, selamat pagi Bapak, mohon izin Pak perihal dari apa yang didiskusi, wah panjang banget tuh. Bapak-bapaknya mungkin kalau udah ngeliat, wah gitu kan, pasti udah ngantuk gitu kan. Nah ini perlu kita pahami juga bahwa nggak masalah, tapi yang penting apa? Tadi kia, konteks, inti, dan aksi. Itu perlu kita sematkan di situ. Yang keempat, kadang-kadang ya kita juga harus apa ya istilahnya, fokus pada konteks singkat dan cepatnya, tapi jangan yang terlalu istilahnya apa ya, terlalu formal lah istilah, misal formal. Selamat pagi Bapak, mohon approvalnya. Nah ini benar singkat, cepat dan padat sih enggak ya, tapi cepat dan ringkas gitu kan. Sehingga kadang-kadang, wah gimana caranya? Mohon selamat pagi Bapak, izin minta approval ya yang kemarin didiskusikan. Nah itu kan singkat, cepat, tapi kita udah tahu tuh, oh bisa jadi kan kita mau yang kemarin didiskusikan nih Pak gitu kan. Ya biar kadang-kadang itu memunculkan satu kedekatan, dan ini biasanya works banget nih buat teman-teman ini yang female atau yang ladies ini. Terus ada juga penutup ringannya, biasanya kadang-kadang thanks atau thank you. Ya kalau terima kasih sih itu juga nggak masalah ya. Nah kita next dulu, kita akan lihat dari metode namanya santai gitu kan. Ada salam, arahkan, nyatakan, tanyakan, sampai afirmasi dan ikhlaskan gitu kan. Bagaimana cara mengkomunikasikan melalui WhatsApp bahwa kita sedang cuti? Karena sering terjadi kalau cuti tapi teror pekerjaan. Wah, ini kayaknya pengalamannya gak cuma satu orang, ini kayaknya satu orang Indonesia ini. Oke, coba kita jawab ya ini dari apa yang mungkin sudah dialami dari Mbak Titi, dan juga aku pun juga pernah mengalami hal ini ya. Satu hal, sebenarnya bagaimana cara kita cuti tapi tidak diteror pekerjaan? Satu, ketika kita mengambil dari dua poin of view, yaitu adalah dari atasan ataupun juga dari subordinat atau dari seorang tim atau seorang member, maka kita pahamin adalah tidak semua orang itu akan memahami apa yang kita kerjakan. Sehingga pada saat kita akan cuti, mungkin teman-teman bisa ini cara ya, dan saran artinya ini belum tentu efektif buat Mbak Titi, tapi ini sudah kulakukan, dan ini bisa jadi ini salah satu cara yang bisa jadi ini mungkin cara yang belum pernah terpikirkan tapi efektif. Artinya, coba informasikanlah, misalkan, oh kalau mau nyari folder ini ada di sini, ada di sini, ada di sini ya. Nanti ini sudah lengkap, datanya ada ini gitu kan. Misal kita cuti karena kita misal cutinya 3 hari gitu kan. Dan orang butuh data, ya let's say, oh data ini di mana ya. Tapi kalau kita sudah mengarahkan, Pak atau Mas atau Mbak gitu kan, atau Bu, coba nanti kalau misalkan saya cuti mau mengakses datanya boleh kok, dan ini tidak terkunci, karena kalaupun terkunci nggak apa-apa, nanti aku akan jawab untuk aksesnya gitu kan. Karena gini, satu juga, cuti itu hak ya gitu kan, dan kadang-kadang kalau kita cuti tapi tetap ngurusin kerjaan itu kadang-kadang kan itu menjadi satu hal yang polemik. Terus kadang-kadang anggapannya adalah sebuah loyalitas ya. Memang tidak salah juga, tapi satu hal adalah pada saat kita mengalami seperti ini ya, kita mungkin antisipasi dulu. Oh iya, biar kalau cuti nanti kalau kita kasih tahu Pak, ini datanya nanti di sini kalau mau dicari dan mau diakses supaya mudah. Ya kita perlu mungkin define dulu ya. Yang tadi kita ngomongin santai itu adalah cara komunikasi. Kalau ditanya perilaku itu baik atau enggak ya,
sebenarnya nggak bisa dibilang nggak baik, nggak bisa dibilang baik juga ketika tidak tahu situasinya. Kadang-kadang tadi yang seperti kita sudah ketahui bersama, formal, semi formal ataupun santai itu kita harus tahu dulu pada situasinya yang tertentu. Misal kita ngomong sama ya atasan yang chill, emang dia oke lah, tapi kita juga harus paham bahwa kita harus respect dan kita harus tahu posisinya dalam secara hierarki dia adalah atasan atau misalkan dia head manager ataupun misalnya supervisor. Itu kita harus tahu. Tapi pada saat pembawaan misalkan dia juga santai aman gitu kan, ya kita nggak masalah. Artinya bukan berarti itu perilakunya tidak baik, tapi itu menyesuaikan aja gitu. Misalnya nyantai kayak di pinggir pantai gitu kan, tapi di kantor gitu kan. Ya itu baru bisa dikatakan perilakunya tidak baik gitu kan. Ya kita perlu mungkin define dulu ya. Yang tadi kita ngomongin santai itu adalah cara komunikasi. Kalau ditanya perilaku itu baik atau enggak ya, sebenarnya nggak bisa dibilang nggak baik, nggak bisa dibilang baik juga ketika tidak tahu situasinya. Kadang-kadang tadi yang seperti kita sudah ketahui bersama, formal, semi formal ataupun santai itu kita harus tahu dulu pada situasinya yang tertentu. Misal kita ngomong sama ya atasan yang chill, emang dia oke lah, tapi kita juga harus paham bahwa kita harus respect dan kita harus tahu posisinya dalam secara hierarki dia adalah atasan atau misalkan dia head manager ataupun misalnya supervisor. Itu kita harus tahu. Tapi pada saat pembawaan misalkan dia juga santai aman gitu kan, ya kita nggak masalah. Artinya bukan berarti itu perilakunya tidak baik, tapi itu menyesuaikan aja gitu. Misalnya nyantai kayak di pinggir pantai gitu kan, tapi di kantor gitu kan. Ya itu baru bisa dikatakan perilakunya tidak baik gitu kan. Ya kita perlu mungkin define dulu ya. Yang tadi kita ngomongin santai itu adalah cara komunikasi. Kalau ditanya gimana caranya adaptasi di lingkungan kerja agar nggak terkesan kikuk atau so asik gitu ya. Terus ada juga ini permasalahan yang dihadapi adalah fitnah di dunia kerja. Ini sama dengan ibaratnya gunjingan atau kadang-kadang hal, wah ini dia begini-gini gitu kan. Satu hal, fitnah atau gunjingan atau omongan orang tadi yang perlu kita lakukan pertama ya, sikap bodo amat. Ketika itu memang bukan suatu hal yang benar, ya kita bilang itu bukan hal benar. Nah kita yang kedua adalah kalau emang ini dipermasalahkannya sampai dengan level strategisnya di dalam perusahaan, maka kita bilang, oke, kamu membicarakan saya ini, kita akan coba ibaratnya ada istilah berkomunikasi antara pihak yang melakukan istilahnya apa ya, bisa aku katakan ngomongnya nggak sesuai, tapi dia membicarakan bahwa ya itu dia begini-gini nih, Mas Andi tuh gini-gini. Kita panggil orangnya, nggak apa-apa. Artinya kita coba istilahnya ya, berkomunikasinya. Aku lupa istilahnya. Ada nama istilahnya ya. Mungkin teman-teman yang psikolog itu kan yang HR pasti lebih inilah. Nah kita coba komunikasikan dan kenapa bisa ada ini, apa buktinya gitu kan. Saya nggak akan mengelak kalau misalkan memang ada bukti gitu kan. Nah supaya teman-teman nanti apa? Ya satu itu perlu dieskalasi bahwa ya kalau ini sudah terjadinya bikin nanti runyam di perusahaan, perlu teman-teman bawakan bahwa saya nggak setuju dengan adanya pernyataan ini gitu kok. Nih, kalau misalkan difitnah, wah ada fraud gini-gini gitu kan. Oke, coba bawakan dari bukti-buktinya gitu kan. Nih, saya buktiin rekening saya isinya cuma 5.000 gitu kan. Kadang-kadang kita juga, ya kita jangan pernah takut juga gitu kan. Karena ketika kita memang memiliki integritas tinggi, maka kita juga harus tahu bahwa bisa loh kita istilahnya ya. Ya, kita membawa dan mengeskalasi permasalahan ini sampai dengan level manajemen dan strategis gitu kan. Kalau itu yang sifat yang harus menurut Mas Andi bisa dibawa. Kalau misalkan, cuma difitnah, wah dia orangnya kayak gini-gini ya, sikap bodo amat aja. Nanti orang lain kan juga bisa menilai, wah dia ngomongnya begitu, kita nggak begitu. Orang lain kan pasti akan bisa menilai kita juga gitu kan ya. Oke, Lutfi pas banget ini. Aku pernah mengalami seperti ini dan menurutku ini ya sesuatu hal yang ibaratnya kadang-kadang kita bisa katakan ya quote unquote itu tidak tertulis ya bahwa chat di pribadi itu harus gini, chat di grup harus seperti ini. Kita memang nggak bisa memakluminya, kita nggak bisa mengontrol orang. Tapi satu, ketika kita melihat di situ sudah tidak proper, kita katakan kepada baik itu, harusnya gini ya, boleh. Kita katakan kita tidak setuju dengan apa yang ditegur gitu kan. Dan itu waktu itu aku juga katakan, boleh menegur, nggak masalah, ngasih kritik nggak masalah. Tapi kalau bisa
katakanlah baik, ibaratnya kan ini udah japri, kalau permasalahannya belum ini jangan dieskalasi gitu. Kecuali sudah ada komunikasi dan ini saya tidak jawab dan atau tidak berikan respon, barulah boleh gitu kan. Jadi artinya kita kasih reason. Boleh kok sebenarnya nggak bisa dibilang kita larang dalam ibaratnya nyalahin di grup tuh salah, nggak bisa dibilang salah juga. Tapi kalau ibaratnya dia tidak bilang, oh iya kamu belum ini nih gini ya, aku minta tolong nih nanti sebelum aku japri di grup nih gitu kan, minta tolong ya gitu kan, ya sama-sama inilah gitu kan. Ya kita ibaratnya pahami juga bahwa orang tuh nggak bisa kita kontrol, tapi kita juga boleh boleh komplain bahwa oh iya mas atau mbak atau bu gitu kan, ya aku paham itu permasalahan aku hadapin dan aku nggak denial untuk terhadap permasalahan tersebut. Misalkan itu masalah dan yang belum diselesaikan nih, misalnya contoh sama Lutfi gitu ya. Nah ini perlu istilahnya, tapi perlu disampaikan secara coba ke saya gitu kan, mas kita tahu lah kita sama-sama individu dan kita atau mbak gitu kan atau bu, kita sama-sama individu yang punya perasaan, maka jangan coba saling ibaratnya kayak apa istilahnya ya, emotional attack lah. Pahami bahwa ya kita sama-sama punya perasaan dan kita pengen sesuatu hal yang disampaikan, kalau memang kurang berkenan ya kita sampaikan dulu secara langsung. Kalau memang dari secara langsung ya udah nggak oke gitu kan, baru kita boleh tuh eskalasi baik ke manajer ataupun dev head-nya gitu kan. Jadi artinya ya kita juga harus bisa pahami lah gitu kan. Ya memang satu hal nggak mudah untuk misalkan kita ngomong seperti itu, tapi boleh dicoba dan itu untuk menjadi refleksi dari dua belah pihak. Baik misalkan dari Mbak Lutfinya ketika dalam pekerjaan dan juga nanti sebagai baik leader ataupun atasannya untuk juga bisa memahami bahwa oh ya nanti saya kalau negur saya mungkin akan japri gitu kan, akan obrolin gitu kan, atau bahkan bisa jadi ya mas samperin aja saya gitu atau mbak atau bu gitu kan, samperin aja nanti saya coba akan lihat gini-gini gitu kan. Kalau misalkan dari departemen lain ya satu hal kita nggak bisa ngontrol itu, tapi satu hal yang bisa kita lakukan kalau udah kayak gitu ya udah kita bawain data untuk apa? Untuk ngejawab dari tegurannya.